Saudara, inilah 5 persyaratan seorang rasul. Kenapa firman Tuhan? Memang setiap firman Tuhan itu penting, saudara. Itulah saya bertujuan untuk khotbah berseri, supaya bukan dipilih-pilih bahagian-bahagian yang tertentu. Semua ayat saya coba cover dalam 1 Korintus. Beberapa hari yang lalu, mungkin saudara pernah dengar juga, ramai juga hamba-hamba Tuhan yang famous digelar rasul. Cuma kalau saya lihat memuji atau menilai sesuai dengan apa yang saya sampaikan, tidak semua mereka layak dipanggil sebagai rasul. Tidak tahu saudara paham atau tidak. Beberapa hari yang lalu, ini news yang bukan kata orang ini sensasi. Ini news yang diberitakan oleh akbar-akbar yang macam bagus lah, yang established. Dan mereka katakan, di antara orang paling kaya di Nigeria, negara Nigeria, adalah 5 orang pastor. 5 orang pastor di situ. Tidak payah saya sebut nama-nama, memang 1-2 orang saya kenal. Dan memang kalau mereka panggil mereka rasul, saya tolak. Saya tidak menolak mereka sebagai hamba-hamba Tuhan, pastor, mungkin nabi, pengajar, boleh. Sebab di sini mengatakan rasul itu bukan orang kaya. Seringkali Paulus berpuasa. Kalau dia naik pesawat, mungkin itu kelas, itu ekonomi. Ada hamba Tuhan bilang, saya tidak mau bergaul dengan orang duniawi, saya perlu beli jet sendiri, jet pribadi. Di US ada beberapa hamba Tuhan yang ada jet pribadi, 100 juta dia punya jet. Kamu tahu jet pesawat? Ya, sebab konon dia terlalu hebat. Dia tidak mau naik commercial airline, kelas pertama pun dia terlalu rendah untuk dia. Jadi dia ada pesawat. Saudara, mereka ini bukan rasul. Saya bukan menghakimi mereka pun. Kalau uang itu secara sah, itu berkat Tuhan, itu berkat Tuhan. Cuma hati-hati. Kekayaan itu bukan bukti orang itu diberkati. Bukan bukti orang itu betul-betul dipanggil oleh Tuhan. Kekayaan itu, saudara. Jadi 5 persyaratan sebagai seorang rasul. Tema yang kedua, saudara, adalah authority dan hak seorang rasul. Saya baca dari 1 Korintus bab ke-12. Mari kita lihat 1 Korintus bab yang ke-12. Ayat yang ke-28. Kadang-kadang kita perlu menafsir firman Tuhan dengan lebih teliti. Kadang-kadang macam ada paradoks sedikit. 1 Korintus 12 ayat 28 mengatakan, Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua nabi, ketiga para pengajar, selanjutnya mereka yang berkarunia melakukan mukjizat, menyembuhkan, melayani, memimpin dan sebagainya. Perhatikan saudara, di dalam gereja yang pertama adalah rasul. Walaupun dia paling rendah, paling hina di pandangan dunia atau manusia, di gereja Tuhan, rasul yang pertama, kedua nabi, ketiga pengajar. Saudara, selalu saya katakan seperti ini. Kalau tidak ada rasul, saya lihat di Sabah tidak ada rasul lah. Dalam SIB tidak ada rasul, jadi tidak apa, kita belajar firman Tuhan. Kalau tidak ada nabi, siapa yang harus jadi ketua di gereja? Yang ketiga adalah pengajar. Supaya saudara tahu urutan. Ini yang Allah tentukan. Kalau ada rasul, dia pertama. Kalau ada nabi, dia kedua. Kalau ada pengajar atau guru, dia ketiga. Baru yang lain, karunia-karunia yang lain. Ini yang Allah tentukan, tetapkan di dalam jemaah. Haleluya. Saudara, authority dan hak seorang rasul. Mari kita baca bab yang ke-14, 1 Korintus masih. Ayat 37. Jika seseorang mengangkat dirinya, 1 Korintus 14 ayat 37, dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kutuliskan kepadamu adalah perintah Tuhan.
Ini Paulus bicara sebagai rasul. Apa yang dia tulis dalam surat Korintus ini, khususnya dari bab 11, 12, 13, 14 mengenai peraturan di gereja, peraturan bagaimana kita beribadah secara aman dan tertib di hadapan Tuhan. Dia katakan kalau kamu rasul atau orang rohani, kamu akan tahu apa yang saya tulis di sini adalah perintah Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita pikir sesuatu itu macam perkara yang kecil. Mungkin ada 2 kali, mungkin belum saya khotbahkan secara terbuka. Mungkin, boleh saya minta seorang tolong saya pungut? Itu angin tiup, ya, haleluya. Kalau saya percaya Tuhan tuh, saya anggap angin Roh Kudus hadir lah itu. Tapi angin yang kasih jatuh itu kertas tuh, saudara. Saudara, begini, di antaranya dalam 1 Korintus 11 mengatakan kalau lelaki itu menutup atau menudung kepalanya, ia menghina kepalanya, yaitu Kristus. Kalau lelaki dalam konteks ibadah, khususnya yang melayani di mimbar, sebab itu peraturan melayani 1 Korintus 11. Pasti hanya petik satu contoh saja. Dan Paulus katakan kalau ada orang mau berbantah, tidak ada budaya berbantah-bantah, sebab dia rasul. Dia ada authority yang Tuhan berikan kepadanya untuk mengajar supaya tertib. Orang Kristen, lelaki khususnya yang dalam mimbar itu, sebab wajah muka mereka menyinari kemuliaan Kristus. Kalau ditudungi, seolah-olah kita menghina Kristus. Saudara boleh baca dalam 1 Korintus 11. Saudara, sekarang saya mau bicara tentang hak seorang rasul. Dan saya baca dari 1 Korintus 9. Mari kita lihat. Habis semua ayat hari ini, kecuali poin yang terakhir, penerapannya, saya ambil dari bahagian firman Tuhan yang lain. Sebab khotbah bersiri itu adalah lebih baik kita memahami seluruh surat Korintus, dari 1 Korintus sampai 2 Korintus, supaya teologi dia tepat, teologi dia holistik yang kita belajari hari ini. Saudara, dalam 1 Korintus 9, tadi saya sudah baca ayat yang pertama. Sekalipun ayat kedua sekarang, bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Ini kepada jemaat Korintus, sebab dia yang menginjili mereka. Dia yang menanam gereja di situ, di kota Korintus, Paulus sebagai rasul. Tetapi bagi kamu aku adalah rasul, sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai kerasulanku. Itulah syarat kerasulan, kan? Dia orang yang dipakai Tuhan untuk menginjili, bukan saja menginjili, tetapi menanam, membentuk sampai ada pemimpin-pemimpin, penetua sebelum rasul itu beredar ke tempat yang lain. Jemaat di Korintus adalah meterai kerasulan Paulus, buah pekerjaan Tuhan melalui rasul Paulus. Ayat 3, inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengkritik aku. Wah, saudara, mungkin waktu Paulus menulis surat Korintus ini, dia dengar banyak kritikan-kritikan dari mungkin pemimpin jemaat di Korintus. Chloe membawa surat, ada perpecahan dan sebagainya. Minggu yang lalu saya katakan, bila saya baca suratan Paulus, saya terdorong, sebab selaku hamba Tuhan, jangan kita hanya mau jaga hati manusia, kita hanya mau pujian dari manusia. Kadang-kadang memberitakan firman Tuhan itu ada 2 reaksi. Bukan semua orang boleh terima kebenaran itu. Hari Jumat saya sudah berkongsi, kadang-kadang pastor upload khotbah saya, itulah saya ada video di situ. Kalau saya rasa baik, baru saya upload. Kadang-kadang saya rasa khotbah saya borok lah, saya tidak mau upload dalam YouTube lah itu. Jadi ada satu kali saya upload lah, yang minggu lalu punya, yang saya katakan gereja ini akan terima lebih banyak pukulan, sebab 9 bulan sudah saya nyatakan banyak tuh kebenaran. Kalau tidak mentaati, terima banyak pukulan. Coba kamu lihat saya punya YouTube,
lebih banyak begini daun daripada light. Haleluya. Tapi saya tidak mau delete, sebab itu kebenarannya. Tidak semua orang dapat menerima, kadang-kadang tersentuh hati. Dan Paulus sekarang terpaksa membela diri terhadap mereka yang mengkritik aku, kata firman Tuhan. Ini mengenai hak seorang rasul. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa? Saya baca terus ini firman Tuhan, saudara. Saya baca saja, mungkin saya petik 1-2 ayat. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri yang seiman dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain, saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Petrus, Kefas mempunyai istri. Rasul-rasul lain mempunyai istri. Dan Paulus di sini mengatakan gereja Tuhan, jemaat Tuhan menanggung perbelanjaan mereka. Mereka tidak perlu bekerja dengan tangan. Itulah Paulus memberi pertanyaan macam retorik ini. Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk tidak bekerja mencari nafkah? Wah, luar biasa kan? Paulus katakan, saya selaku rasul dan Barnabas juga rasul, kami mempunyai hak untuk ditanggung oleh keuangan gereja. Tetapi kami melakukan pekerjaan tangan supaya tidak terbeban jemaat yang ditanam oleh Paulus. Nah, saya akan baca dulu. Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanam kebun anggur tanpa memakan buahnya? Atau siapakah yang menggembalakan kawanan domba tanpa minum susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia sahaja. Bukankah hukum Taurat juga berkata demikian? Sebab dalam hukum Musa tertulis, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Jangan tutup kunci memberangus mulut lembu yang sedang mengiring. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Perhatikan saudara, soal lembu sebagai metafora, Paulus katakan sebenarnya Tuhan tulis dalam hukum Taurat bukan karena lembu. Memang lembu harus makan waktu dia mengering. Apa yang jatuh di ladang itu, lembu itu harus makan sebab dia perlu tenaga kan untuk mengerjakan ladang itu, untuk membajak, untuk mengiring itu. Tapi Paulus katakan untuk kita hal ini ditulis untuk hamba-hamba Tuhan, supaya mereka juga ditanggung nafkah mereka waktu mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan. Saya bacakan terus. Untuk kita hal ini ditulis, yaitu orang yang membajak tanah harus membajak dalam pengharapan, dan orang yang mengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bahagianya. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Nah, ini ditujukan kepada Korintus. Paulus tidak minta uang dari mereka, sebab dia rela kerja dengan tangan supaya tidak membebankan jemaat di Korintus. Tapi dia katakan, kami tetap ada hak. Kami tetap ada hak. Namun kami tidak mempergunakan hak itu. Perhatikan saudara, ayat ini. Paulus katakan kami, mungkin merangkumi saudara Barnabas, tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Perhatikan saudara, kalau Paulus menuntut